Selamat malam, Jemaat Sektor Pelayanan 1 sampai dengan 9 yang diberkati Tuhan. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga secara daring pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Nona Kristina Hatulesila. Sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya, karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti 10, bait 1 dan 2. Kupuji Yesus Tuhanku. Jemaat, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga boleh selesai dengan baik. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13. Kita akan membaca secara silih ganti. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan itu baik kepada semua orang. Segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Jemaat, sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 50A bait 1 dan 2 Sabdamu Abadi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam bacaan Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Tetapi sebelumnya, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kembali lagi Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu akan membaca sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya firman yang adalah terang bagi jalan kami dan firman yang adalah kaki bagi perjalanan kami. Kiranya Tuhan Engkau tuntun dan pimpin kami dalam ibadah sektor 1 sampai 9 pada
malam ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, boleh terjadi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan pada malam hari ini terambil dari surat Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16 yang mengatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, kata Tuhan Yesus, berbahagialah bagi setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan dan akan melakukannya di dalam hidup dan kehidupan dari hari lepas hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan perikop Yesus sebagai imam besar. Kenapa? Karena Yesus telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yesus berdoa kepada Allah Bapa jikalau Yesus itu adalah anak Allah? Kita bisa lihat dalam 1 Timotius ayat 2 sampai 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan bahwa Yesus adalah pengantara kita dari kekelaman. Yesus sudah memiliki relasi dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Sebagai manusia, Yesus berdoa dan menunjukkan dirinya bergantung pada Allah Bapa. Ia taat sepenuhnya kepada Allah dalam doa-doanya. Ia hidup sinkron dengan visi dan misi Tuhan. Doanya menunjukkan bahwa Yesus 100% manusia sejati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Yesus disebut sebagai imam besar? Yang pertama, karena pengorbanan dirinya sendiri dan darahnya sendiri. Kita bisa baca dalam Ibrani 7 ayat 26. Orang-orang Lewi mempersembahkan hewan dan darah hewan itu kepada Allah. Namun Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Perjamuan kudus menyatakan bahwa Yesus mencurahkan darahnya untuk menebus dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita harus mengingat bahwa Tuhan bukan sedang jahat terhadap kita. Tetapi Tuhan sudah mati untuk kita dan kita berikan ujian iman melalui kesulitan-kesulitan yang kita alami. Persembahan hewan tidak membuat perubahan apa-apa, hanya darah Yesus sajalah yang dapat memberikan keselamatan bagi kita. Yesus menjadi imam besar yang sepenuhnya karena pengorbanannya sempurna. Seorang pemimpin juga dinilai dari pengorbanannya. Ketika Tuhan sudah mengorbankan dirinya, ia tidak hitung-hitung dengan kita,
sebagai umatnya. Kita juga seharusnya tidak hitung-hitung dengan Tuhan. Kita mengerti bahwa masalah manusia yaitu dosa yang bisa diselesaikan dengan kedatangan Yesus ke dunia. Ia menjadi imam besar bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, pengorbanan Yesus ialah pengorbanan yang selama-lamanya ia lakukan di dalam kehidupan Yesus sebagai juru selamat. Itu kita bisa baca dalam 2 Timotius pasal ayat 5. Imam besar dipilih atas perintah Tuhan. Pertama-tama Alkitab menyebut Melkisedek, lalu kemudian suku Lewi. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ia menjadi imam besar dan mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Kuasa penebusnya adalah untuk selama-lamanya. Ia adalah imam besar yang kekal. Ia datang dalam keselamatan waktu, namun kuasanya kekal, dan ia adalah Allah yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, ia memberikan kita hidup kekal. Penebusannya begitu efektif dan tidak perlu dilakukan berkali-kali. Di sini kita belajar untuk berkorban karena Tuhan sudah melakukan berkali-kali. Kita memberikan korban yang sempurna bagi Tuhan. Kita harus berani mengorbankan diri sendiri dan bukan mengorbankan orang lain. Pengorbanan yang Yesus lakukan adalah untuk menyempurnakan kita. Ia sudah mati untuk dosa-dosa kita, maka hidup kita adalah hidup yang meninggalkan dosa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi imam besar dari kekekalan untuk menderita dan mati bagi umatnya. Kita bisa baca dalam Ibrani 2 ayat 9. Ketika kita membaca pasal-pasal kitab Ibrani, kita akan lebih mengerti bagian ini. Misi Yesus adalah dari sejak kekekalan. Misi itu tidak perlu didukung pemerintah, pemimpin, agama, dan politik. Seluruh misi itu dijalani Yesus dari nol sampai semuanya terjadi. Tidak ada kuasa manusia yang diandalkan dalam misi itu. Kita harus memiliki semangat ini dalam menjalankan misi hidup kita. Kita bergantung pada Tuhan dalam melaksanakan panggilan-panggilannya bagi kita. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Itu kita bisa baca dalam Yeremia 17 pada ayatnya yang ke-7. Misi penyelamatan adalah sepenuhnya dari kuasa Tuhan. Sudahkah kita mengerti misi yang Tuhan berikan kepada setiap kita? Misi itu harus menjadi tujuan dan penggerak kita. Ia mengerti pergumulan umat manusia dan ia lebih tahu dalam kehidupan kita. Karena Allah adalah Maha Kuasa. Ia adalah Allah yang 100% namun tidak pernah berbuat dosa. Ia adalah penebusan yang suci. Ia pernah merasakan lapar, haus, dan lelah. Ia juga pernah dipukul, disakiti, namun di dalam semuanya itu ia tidak berdosa. Semua itu ia lalui dan ia mengerti apa yang kita lalui. Jadi kita tidak perlu meragukannya lagi. Bagaimana dengan kita, Ibu Bapa dan saya? Apakah yang kita sudah lakukan kepada Tuhan? Tuhan saja sudah menderita, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian, atau para pelayan-pelayan? Pada saat kita mengaku di hadapan manusia dan di hadapan jemaat, pada saat hamba Tuhan berkata, Kristina Atulesila, apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hati. Tetapi ternyata dalam pelayanan
kita masih suam-suam kuku. Kita tidak taat dan setia kepada Tuhan untuk menjalankan misi Tuhan yang ada di dalam sorga. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri kita untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kita. Jangan kita selalu mementingkan kehidupan pribadi kita, sehingga kita melupakan Yesus. Tetapi marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita seperti apa yang sudah kita jawab kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terkadang banyak alasan yang kita buat dalam kehidupan pelayanan kami, sehingga kita lalai dengan tugas-tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita selalu merasa diri kita hebat, kita selalu merasa bahwa kita ini orang yang paling benar di hadapan Tuhan, sehingga kita angkuh sombong untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita. Tetapi marilah kita sebagai pelayan-pelayan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, sesuai dengan jawaban kita. Untuk menutupi khotbah saya pada malam hari ini, kita bisa lihat dari Ibrani pasal 4 ayat 16. Maka dari itu kita memiliki keberanian untuk menghampiri takhta Allah. Kita pasti akan mendapat rahmat kasih karunia dan penyertaannya. Senantiasa kita berdoa untuk memohonkan semua hal ini dalam situasi apapun, senang maupun susah. Kita harus menjalankan kehendak Tuhan. Hikmat dan firman Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berhikmat dalam mengendapkan kehendaknya. Kita harus meminta kekuatan darinya karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita bukanlah sumber apapun, karena sumber dari segala yang baik adalah Tuhan. Segala hal yang kita bisa capai adalah anugerah Tuhan, dan itu semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita harus menjalani hidup kita hari demi hari dengan terus mengingat imam besar kita yang sempurna dan terus menyertai kita. Yesus terus bersyafaat bagi kita agar iman kita tetap terpelihara. Kiranya firman pada malam hari ini membuat jemaat semua dapat bertumbuh dalam iman percaya kita. Haleluya. Bapa kekal kudus, Bapa yang berkuasa di dalam hidup dan kehidupan kami, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami. Dalam kerendahan hati dan tubuh kami yang berlumuran dosa, kami datang tersungkur di kaki kayu salib-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur karena pada malam hari ini kami sudah boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang hamba sampaikan pada malam hari ini, jemaat-Mu dapat bertumbuh di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, pada saat ini juga hamba mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di dalam negeri kami tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati
bangsa dan negara kami, terutama pimpinan Presiden Joko Widodo sebagai wakil Allah di dunia yang dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi Bapak Joko Widodo sehingga dia dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan persekutuan pelayanan kesaksian GPIB Jemaat Harapan Kasih Bekasi. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan berkati pelkat-pelkat, komisi-komisi maupun semua jemaat yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan juga bagi mereka, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh GPIB Harapan, khususnya GPIB Harapan Kasih, Bapak Pendeta Darius Loa Kabesi, sebagai Ketua Majelis Jemaat, kiranya Tuhan selalu pakai dia lebih heran lagi di dalam menyampaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi dia dalam menyusun program-program. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi beliau sehingga beliau dapat melakukan semuanya itu dengan menurut kehendak-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, begitu pula Ibu Pendeta Vini Wibowo dan keluarganya, kiranya Tuhan selalu memberkati keluarganya di dalam kehidupan keluarga maupun di dalam kehidupan pelayanannya. Tuhan selalu memberkati pelayanan Ibu Pendeta Vini Wibowo. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh penatua diaken Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih, kiranya Tuhan selalu memberkati kami semua di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami agar kami boleh melakukan dengan baik dan menurut kehendak-Mu Bapa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami juga berdoa menyerahkan seluruh para medis, juru rawat yang ada di rumah-rumah sakit yang sedang menangani COVID-19, yang mana Tuhan tahu pada akhir-akhir ini kami dilimpahkan dengan segala sakit penyakit yaitu COVID-19. Kami percaya bahwa semua itu terjadi atas seizinnya Tuhan, agar kami sebagai manusia, kami selalu datang meminta pertolongan kepada Tuhan dalam doa-doa dan pergumulan kami. Kiranya Tuhan memberkati seluruh para medis yang menangani COVID-19. Kiranya Tuhan juga berikan kekuatan, hikmat, kebijaksanaan bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, inilah doa dan pergumulan syafaat kami. Kami percaya Tuhan selalu memalingkan telinga kasih-Mu, mendengar setiap permohonan anak-anak-Mu, dan Tuhan akan menyempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ampuni kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1 yang menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 78, bait 1 dan 2, Yesus Kristus sumber hidup.
jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Kami mengucap syukur di mana pada saat ini kami kembali boleh memberikan persembahan syukur kami. Berkati persembahan kami ini, Tuhan, agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu di dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah jemaat dan gereja-Mu. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Ringkasan Warta Sektor, Rabu 21 Oktober 2020. Mohon perhatian warga jemaat untuk penyampaian pokok-pokok Warta Jemaat Rabu 21 Oktober 2020. Segenap presbiter dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Penatua Nona Christina Hatulesila dalam ibadah keluarga pukul 19 WIB, dan kiranya Tuhan menyertai pelayanan Nona Penatua. 2. Ibadah keluarga Pelkat PA PT dilaksanakan secara daring. 3. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan kudus atas nama Saudara Devi Liklik Watil, warga Jemaat Protestan Maluku, dengan Saudari Herlita Munte. Pada hari Sabtu 31 Oktober 2020, jam 11.00 WIB. Tempat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Pelayan firman Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH. Penggembalaan pemberkatan perkawinan kudus pada hari Rabu 20 Oktober 2020, jam 18.00 WIB. Tempat GPIB Harapan Kasih Bekasi. Pelayan firman Pendeta Vini Wibowo Tanamal STH. 4. Akan dilaksanakan pembinaan calon pengurus Pelkat periode 2020-2022 pada hari Kamis 29 Oktober 2020 sampai dengan Jumat 30 Oktober 2020. Tempat 3G Resort Mountain View Gadok, Ciawi. Narabina 1. Pendeta Darius Lewakabesi Emin. 2. Pendeta Dr. John C. Simon. Pembinaan ini wajib diikuti bagi seluruh calon pengurus Pelkat periode 2020-2022. Sesuai protokol kesehatan, para peserta wajib menunjukkan surat keterangan rapid test dengan hasil non-reaktif atau mengikuti rapid test yang diadakan oleh Komisi PPSDI gratis pada hari Rabu 28 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Bagi calon pengurus Pelkat periode 2020-2022 yang berhalangan atau tidak dapat hadir, dapat mengikuti pembinaan tersebut secara virtual atau daring melalui Zoom meeting, dapat menghubungi Komisi PPSDI. Atas perhatian diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ketua Majelis Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi, Pendeta Darius Lewakabesi Emin, ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai mentor bagi Vikaris Marcel Kolimon STH untuk masa Vikaris tahun kedua. Penempatan masa tugas Vikaris Marcel Kolimon STH di Jemaat GPIB Harapan Kasih Bekasi dimulai sejak tanggal 26 Oktober 2020.
Perkenalan di tengah-tengah jemaat GPIB Harapan Kasih akan dilakukan dalam ibadah Minggu 1 November 2020. 6. Selama masa pandemi Corona, jemaat dihimbau untuk menjaga imun tubuh agar tetap fit, mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ibadah luring di gereja hanya diizinkan berkapasitas 50 sampai dengan 75% atau kurang lebih 100 orang. Untuk itu, jemaat yang kondisinya kurang fit dihimbau untuk mengikuti ibadah secara online atau melalui kanal YouTube di rumah masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk warta keuangan dapat dibaca di warta jemaat. Apabila ada koreksi, mohon diinformasikan ke kasir pada hari jam kerja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat mari berdiri. Pergilah beritakan Injil melalui hidup dan kerja sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 410. Jemaat anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua.